Shalom, pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini terangkat dari surat 1 Korintus 3 ayat 11, demikian tertulis. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sahabat dan pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mengetahui bersama bahwa dalam sebuah rancangan pendirian sebuah bangunan, hal pokok yang terpenting dalam sebuah bangunan adalah kokoh dan teguhnya pondasi. Pondasi sangat menentukan kekokohan berdirinya sebuah bangunan. Pondasi yang kokoh, teguh, kuat, dan dalam menentukan kualitas dan tingginya bangunan yang didirikan di atasnya. Dalam surat 1 Korintus ini, Rasul Paulus menyebut diri sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar yang kuat, di mana orang lain dapat membangun di atasnya. Namun dalam hal ini, yang dimaksudkan Paulus perihal bangunan bukanlah sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah bangunan rohani yang disebut dengan jemaat. Paulus mengaku bahwa dia telah memberi fondasi yang kuat dalam pembangunan jemaat Kristiani di Korintus. Fondasi yang dimaksud adalah keberimanan kepada Yesus Kristus. Gereja atau jemaat ada dan bertumbuh semestinya adalah didasarkan atau beralaskan Yesus Kristus. Yesus adalah dasar dan alasan pendirian jemaat. Yesus adalah batu penjuru gereja yang menjamin keberadaan dan kekokohan sebuah persekutuan kudus yang disebut gereja. Sekali lagi dalam hal ini Paulus menyebutkan dan mengakukan bahwa dialah yang telah meletakkan dasar iman bagi jemaat Korintus, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Ia meyakini yang namanya gereja atau jemaat haruslah berlandaskan atau berpondasikan Kristus. Jikalau alas atau pondasinya bukan Yesus Kristus, maka sebuah persekutuan itu tidak layak disebut sebagai jemaat. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam teks perenungan ini Paulus menyebutkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang disebutkan dalam syair Kidung Jemaat nomor 249 bait yang kedua disebutkan, serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Serikat persaudaraan di tengah-tengah jemaat hendaknya berlandaskan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan di dalam Yesus Kristus. Jangan ada yang lain, jangan ada perselisihan dan perbedaan, jangan ada dasar yang lain dalam persekutuan jemaat. Tentulah pesan Rasul Paulus ini sangat mengena bagi jemaat Korintus yang saat itu tengah mengalami perselisihan dan perpecahan. Di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus saat itu memang sedang terjadi partai atau kelompok-kelompok yang melakukan pengunggulan terhadap tokoh-tokoh kelompoknya. Seakan-akan kehidupan persekutuan jemaat sudah terbagi-bagi. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Kepas, dan ada yang pro Apolos. Paulus tidak menginginkan perpecahan ini terjadi karena ada ikatan dan alasan lain yang menjadi pemersatu mereka secara parsial.
Maka Paulus menawarkan supaya cukuplah dasar atau pondasi persekutuan jemaat itu hanya Yesus Kristus. Yang lainnya seperti Apolos, Kefas, dan Paulus sendiri adalah sesungguhnya kawan sekerja Allah yang dipanggil untuk bertugas sebagai pekerja di ladang Allah atau sebagai pelaku pembangunan dalam bangunan Allah, yaitu jemaat. Paulus, Kefas, dan Apolos bukanlah pondasi bangunan jemaat, melainkan Kristus. Paulus dan Apolos hanyalah pengerja di ladang Allah. Seperti yang diakukan Paulus demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, tentu tidak hanya dalam kehidupan persekutuan jemaat saja Yesus Kristus menjadi pondasi dan alasan yang kokoh, melainkan juga dalam pelaksanaan operasional pelayanan jemaat, bahkan dalam gerak langkah hidup keseharian kita. Hendaknya Kristus menjadi pondasi dari praksis keberimanan kita. Maka pesan rohani bagi kita atas firman ini adalah yang pertama, kiranya ajaran dan perintah Kristus itulah menjadi pondasi sikap dan perilaku kehidupan kita. Ajaran dasar Yesus adalah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi pola hidup kita kiranya dibangun dan dibentuk berdasarkan kasih Kristus, yakni kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang mengampuni, kasih yang tak terbatas, dan kasih yang tak bersyarat. Yang kedua, kiranya segenap aksi pelayanan kita di gereja maupun di luar sana berlandaskan Yesus Kristus, yakni sikap hidup Kristus yang peduli dan berempati. Kristus yang menjalankan tugas misinya karena demi memuliakan Bapanya di surga. Demikianlah setiap pelayanan orang Kristen dilakukan dengan rasa kepedulian Kristus dan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Bukan semata-mata untuk pemuliaan diri, pencitraan diri, penyombongan diri, hingga pemujian diri yang membuat diri kita menjadi Tuhan atas segala pekerjaan baik kita. Janganlah demikian. Kita hanya pekerja, kawan sekerja Allah, supaya dunia memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan diri kita. Yang ketiga, saudara-saudara, akhirnya Yesus Kristuslah dasar yang kokoh bagi keluarga kita. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan, khususnya untuk mengatasi setiap pergumulan dan persoalan kita. Dia adalah dasar yang teguh dan dapat diandalkan. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yesuslah tokoh sentral kita, pusat iman kita, andalan kita, menuju kemenangan dan penerimaan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, kini dan di sini dan nanti. Yesuslah pondasi keberimanan dan alasan gerak langkah kita. Jangan ada yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah dasar yang teguh untuk segala sesuatu dalam hidup kami. Iman kami, hidup kami, perbuatan kami, kiranya tetap berlandaskan dan berdasarkan kuasa dan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah dasar kebenaran sejati bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Engkau
GKPS